tadi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajarnya, di absen dulu ya seperti biasa. Ilyas Yusri. Hadir. Aditya Pratama. Muhammad Robi. Nurul. Hadir. Dani. Hadir. Paris. Hadir. Wildan. Hadir. Muflis. Hadir. Bukan tangan ya, supaya ketahuan. Paris. Hadir. Soleh. Hadir. Dani. Dani ya. Hadir semuanya ya. Ini shift yang pertama ya. Dikarenakan ya seperti ini di masa pandemi maka dibagi dua ya. Jadi dua shift. Ini yang pertama, nanti yang kedua kelas berikutnya ya. Ya seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran ya di kurikulum 13 ini kita sebelum pelajaran harus menyanyikan tepuk PPK dulu. Yang kedua harus menyanyikan lagu ini. Terus ada literasi membaca 5-15 menit ya. Nanti kita membaca dulu sebelum belajar supaya apa yang kita pelajari bisa dipahami dulu. Baik, untuk supaya tidak ngantuk, supaya fokus, berdiri dulu biar nggak ngantuk. Mari kita tepuk PPK dulu ya. Dipimpin sama Bapak dulu. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Coba siapa yang berani ke depan mungkin? Ayo. Ya, belajar berani. Ya supaya terbiasa di depan ramai. Ayo 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekarang nyanyikan lagu wajib nasional sekalian. Garuda Pancasila. Pimpin baris. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat air nomor sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah duduk. Nah, sebelum kita ke tema, kita bahas dulu apa itu tepuk PPK ya, yang 5 itu. Yang pertama adalah religius ya. Religius ya. Religius itu keagamaan yang berbau agama. Ya, mau agama Islam, kafir, Katolik, ya Kristen. Agama di Indonesia itu ada 6. Ya, bro. Yang pertama Islam, ya, Katolik Protestan, Katolik, nah, terus Hindu, Buddha, ada Buddha. Nah, itu ada termasuk ke dalam religius. Dikarenakan kita di lingkungan atau kita beragama Islam, maka religius kita mengadakan religius, perilaku religius yaitu dengan cara apa contohnya? Sholat 5 waktu, terus mengaji, terus ya belajar. Nah, puasa itu adalah contoh salah satu religius kita sebagai umat Islam. Yang kedua yaitu nasionalis.
nasionalis itu cinta tanah Air. Berarti kalau kita mempunyai sifat atau perilaku atau sikap nasionalis, maka kita itu tandanya mencintai tanah air. Kalau kita mencintai tanah air itu salah satu sebagian dari iman. Hubul watan minal iman. Yang ketiga yaitu apa? Jadi mandiri ya. Mandiri yaitu mandiri. Iya, maksudnya mandiri itu apa-apanya itu tidak dibantu dengan orang lain atau orang tua, ya. Kalau mau mandi sendiri, makan sendiri. Ada yang masih disuapin di sini. Nah, masa udah kelas 6 masih disuapin. Soleh masih disuapin. Nah, pokoknya harus mandiri, apalagi udah kelas 6 udah gede, ya. Mau mandi harus sendiri, terus makan sendiri, tidur juga sendiri. Pokoknya apa-apa harus sendiri, harus mandiri, ya. Yang keempat yaitu gotong royong, ya. Gotong royong. Jadi harus bersama ketika ada pekerjaan, maka harus gotong royong. Kalau ada yang rusak nih, contohnya barang-barang di sekolah, kita harus gotong royong membetulkannya. Ada sampah berserakan, kita harus gotong royong membersihkannya. Ya, siap gotong royong? Ya. Yang kelima yaitu integritas. Intinya integritas itu harus bersatu kesatuan, karena harus saling menghargai, ya. Betul. Baik, untuk hari ini pembelajarannya yaitu kita kemarin sudah tema 3 sudah selesai, ya. Tema 3. Sekarang kita masuk ke tema 4. Subtema 1 pembelajaran ke-1 yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Oh, Ilyas, bagikan dulu bukunya. Udah kebagian semuanya? Kalau udah kebagian, coba buka halaman 1. Subtema 1, ya. Di situ ada judul globalisasi di sekitarku, ya. Sebelum kita melanjutkan, kita bahas dulu apa itu globalisasi, ya. Globalisasi itu intinya perdagangan yang sudah mendunia, ya. Jadi produk Indonesia bisa didagangkan di luar negeri, produk luar negeri bisa didatangkan atau dijual di Indonesia. Jadi kita mudah untuk mencari atau produk-produk luar negeri, ya. Tuh, di sini ada pertanyaan. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi di sekitarmu? Nah, kalian kan suka memakai tas, suka memakai sendal, sepatu, mobil, yang punya mobil, motor, boneka, karpet. Nah, coba kalian sudah paham belum? Sudah tahu belum? Itu dari mana saja, negara mana saja yang produk benda-benda tersebut. Nah, coba lihat di bawahnya. Di situ kan ada peta, ya, peta dunia. Ada gambar apa yang pertama? Ada jam. Itu dari mana? Swiss, ya. Itu jam produknya dari negara Swiss. Tapi di Indonesia sudah banyak ditemui karena itu dari faktor globalisasi. Ya, jadi gampang kita untuk menemukan jam-jam atau yang dibuat dari negara Swiss. Terus yang kedua, gambar apa? Karpet. Ya, itu karpet itu dari mana? Produk
dampak dari atau faktor globalisasi. Ya. Terus yang ketiga itu gambar apa? Boneka. Nah, boneka itu produk dari negara mana? Tiongkok. Tiongkok. Ya. Jadi kalau kita beli boneka, lihat dulu ada made in apa. Biasanya ada made in Tiongkok, made in Arab, made in Indonesia, made in Jepang. Biasanya ada. Ya, made in itu buatan, ya, produk, ya. Terus yang kelima gambar apa? Mobil, ya. Itu mobil produk negara mana? Jepang. Ya, biasanya mobil, motor itu biasanya made in Jepang atau produk atau buatan negara Jepang. Terus yang kelima, Batik. nah, batik, pasti tahu semuanya batik produk negara mana? Indonesia. Ya, itu batik ciri khas orang Indonesia, harus dipertahankan, ya, karena batik itu sudah ada hari batik nasional, ya, itu, ya. Jadi batik sekali lagi itu produk negara Indonesia, itu negara kita, ya. Yang keenam, itu contoh produk negara mana? Apa itu? Gambar apa? Susu, ya. Jadi susu itu kebanyakan diproduk oleh negara Selandia Baru, ya. Kemudian buka halaman 3. Nah, bagaimana di situ ada pertanyaan? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Perannya gimana? Ada yang tahu belum? Nah, negara Indonesia itu mempunyai peranan yang sangat yang sangat penting. Ya. Yang pertama, Indonesia ikut mendirikan organisasi kerjasama ASEAN. Yang kedua, Indonesia pernah memimpin kerjasama di ASEAN. Ya. Terus yang ketiga, banyak produk-produk Indonesia yang sudah mendunia, yang sudah ada di negara lain. Itu peran globalisasi atau peran Indonesia dalam globalisasi. Bahkan di sini ada cerita, ya. Coba baca dulu sama kalian, dikasih waktu 2 menit. Baca dulu. Di situ ada sebuah cerita atau kisah, ya, yang pernah terjadi di Indonesia tentang globalisasi. Pahami dulu. Baca le. Baca sambil dipahami, nanti ditanya sama Pak. Ya. Sudah? Sudah. Sudah? Nah. Ada yang tahu apa cerita atau kisah dalam cerita ini? Ada yang tahu? Salah satunya tentang apa? Tentang angklung. Tentang apa? Tentang mempromosikan angklung. Jadi ada salah satu Menteri Luar Negeri AS, yaitu dalam acara apa? Acara apa? ASEAN, ya, dalam acara ASEAN atau kerjasama ASEAN, yang dimana dilaksanakannya? Di Hotel. Itu ketika ada kerjasama atau kumpulan atau seminar, ya, istilahnya. Jadi dari 50 negara itu ada salah satu menteri dari luar negeri Amerika Serikat mempromosikan angklung, dan angklung itu ada di atau bikinan produk Indonesia. Dipromosikan itu angklung oleh Menteri Amerika, yaitu yang namanya Hillary Clinton. Dipromosikan sehingga Menteri Amerika tersebut dijadikan duta besar Indonesia.
ya, dan berita-berita acara mau di Facebook, mau di surat kabar, pokoknya di Google itu memberitakan bahwa Menlu AS yaitu Hillary Clinton mempromosikan angklung yang ada di Indonesia, sehingga menteri tersebut dijadikan duta besar di Indonesia, ya. Dan pada acara tersebut itu ada peragaan atau peragaan angklung tersebut. Jadi semua menteri luar negeri yang 50 negara itu belajar, ya, memainkan angklung tersebut, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada energi listrik, menghasilkan energi listrik. Nah, era globalisasi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada listrik, ya, karena listrik itu sangat penting, peran listrik sangat penting di era globalisasi ini, ya. Bahkan era globalisasi itu munculnya di abad 20. Abad 20 itu abad tahun 2000-an, sekarang 2000 ya. Nah, satu abad kan 100 tahun, 20 abad berarti 2000 tahun. Nah, sekarang ini udah termasuk ke abad 20, maka era globalisasi semakin pesat, semakin meningkat kemajuannya, ya. Nah, tapi di samping itu ada peran penting yang yang mendukung, ya, pesatnya globalisasi, yaitu adanya listrik, ya, yaitu listrik. Coba siapa yang tahu sumber listrik itu bagaimana cara adanya listrik? Jadi listrik itu dari mana asalnya? Air. Ada yang dari air, terus Sungai. ada yang dari udara, ada yang dari Matahari. angin atau surya, matahari. Kalau dari air itu disebut apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu dulu, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Ya. Pembangkit listrik tenaga air itu di Indonesia sangat banyak. Ya, salah satunya yang terbesar di Jawa Barat. Nah, dikarenakan kita ada di Subang, coba yang terbesar di Jawa Barat. Di Purwakarta. Di Purwakarta, yaitu di mana? Di Luhur. Dan di Luhur. Nah, itu salah satu bendungan terbesar di di Jawa Barat, ya. Itu konon katanya Jatiluhur itu, ya, menurut legenda dari cerita Sangguriang, gitu ya, yang tadinya kalau yang disuruh ibunya tuh suruh membendung Sungai Citarum, itu legendanya, itu ceritanya, tapi wallahu alam, ya, nggak tahu betul, nggak tahu benar, nggak tahu salah, ya. Nah, itu Jatiluhur, sungai dibendung. Ketika dibendung terus ada aliran, dan aliran itu seperti air terjun lagi, ya. Nah, air yang mengalir ke bawah itu arusnya ke turbin, ya, atau generator. Ke turbin muter, ya, ada turbin yang muter. Ketika berputar maka nyambung ke generator. Nah, generator atau ke dinamo langsung berputar dan menghasilkan gesekan. Nah, gesekan itu timbullah listrik, ya. Itu awal mulanya atau cara menghasilkan listrik, ya. Nah, listrik itu sekali lagi sangat berperan penting bagi globalisasi sekarang, ya. Karena kenapa listrik berperan penting? Karena globalisasi itu kan dari surat kabar seperti HP itu harus memakai
listrik. TV harus pakai listrik. Terus Lampu. Nah, ketika ada listrik maka semakin pesat pula perkembangan atau informasi yang kita dapatkan. Ya. Nah, contohnya kita di sini orang tua kita sedang bekerja di luar negeri, itu serasa dekat kalau